Ode Nurhayati adalah pendatang baru di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009 hingga 2014. Partai Amanat Nasional menunjuk dia sebagai anggota Badan Anggaran DPR atau Banggar. Dia tentu strategis. Tugasnya antara lain menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran bersama kementerian dan lembaga terkait. Sebagai politisi muda keluarga bangsawan Buton, Sulawesi Tenggara, Ode Nurhayati terbilang berani. Dia tak sungkan mengatakan ada calo atau penjahat anggaran di Banggar saat diwawancara sebuah televisi swasta. Namun gara-gara penetapan anggaran pula, Ode Nurhayati tersandung perkara korupsi. Setelah diperiksa selama 9 jam, Ode Nurhayati langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dasarnya, Nurhayati diduga menerima uang sogok miliaran rupiah terkait dana percepatan infrastruktur daerah atau DPID. Sebulan sebelum ditahan, Nurhayati berkelit. KPK mengatakan bahwa ada 50 miliar di rekening pribadi saya dan sudah ditarik. Saya kemarin menyampaikan silahkan diblokir, diambil uangnya, silahkan diambil untuk siapapun dan untuk beliau-beliau misalkan kalau betul-betul di rekening saya ada uang senilai itu. Saya dari awal ketika dihajar dengan PPATK 21 transaksi di hadapan publik dan di hadapan media saya selalu confident bahwa tidak ada transaksi ilegal di rekening saya. KPK pun menggeledah ruangan pimpinan Badan Anggaran DPR termasuk ruangan Ode Nurhayati. Mulai pukul 10 tadi KPK melakukan penggeledahan di salah satu ruang tersangka WWN karena kita duga masih ada jejak ya atau petunjuk yang bisa kita peroleh dari sana dalam rangka pengembangan kasus WWN. Untuk mendalami kasus, KPK kembali memeriksa Nurhayati. Lagi-lagi sang politisi menyebut perkara yang menyeretnya berbau politis. Saya sih tidak mau menuduh, tapi kan saya mengingatkan kawan-kawan tentang rentetan kita Ode Nurhayati setelah mata najwa, kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan, hari ini diberhentikan dari Badan Anggaran, kemudian setelah itu ada saudara Haris Rahman yang diterima laporannya oleh 4 pimpinan Banggar. Ode Nurhayati boleh-boleh saja menepisnya. Namun KPK tetap menduga dia telah menerima uang sogok dari 2 orang yang kepincut kebagian proyek di 3 kabupaten di Aceh, serta 1 kabupaten di Sulawesi Utara. Nurhayati berjanji akan memperjuangkan agar 4 kabupaten tadi mendapat alokasi 40 miliar rupiah dari dana percepatan infrastruktur daerah. Namun hanya 2 kabupaten yang kebagian dana tadi, dan jumlahnya pun paling besar separuh dari dana yang dijanjikan. Alih-alih bertambah ringan, perkara yang membuat Ode Nurhayati makin panjang. Sebulan lewat, dia tersanggor perkara korupsi lagi, yakni tindak pidana pencucian uang senilai 10 miliar rupiah di rekeningnya. Nurhayati ogah disalahkan. Tidak ada satupun transaksi yang bersumber dari kejahatan, termasuk deposito yang disita. Bagi saya mengamini TPPU itu agar terjawab, agar puas semua orang yang memang ingin tahu dari mana-mana saja Ode Nurhayati bisa eksis, bisa berpolitik kan. Dari mana Bu? Itu dari hasil usaha pribadi dari sebelum jadi anggota DPR. Dalam waktu